Seluruh kelompok siap untuk pergi setelah memiliki target. Setelah berkemas sebentar, mereka naik ke udara dan dengan cepat bergegas menuju area di mana paviliun bintang jatuh berada. Paviliun bintang jatuh terletak di wilayah selatan Central Plains. Di antara apa yang disebut 4 paviliun, paviliun bintang jatuh memiliki jumlah murid paling sedikit. Tentu saja, jumlah mereka mungkin tidak berhasil tetapi beruntung bahwa paviliun bintang jatuh bisa lulus dalam hal kualitas. Seseorang tidak boleh meremehkan seorang murid dari paviliun bintang jatuh karena usia muda yang terakhir jika seseorang akhirnya bertemu dengannya. Ini karena paviliun bintang jatuh tidak pernah merekrut orang biasa-biasa saja. Paviliun bintang jatuh tidak hanya memiliki jumlah murid paling sedikit di antara 4 paviliun tetapi juga yang paling misterius. 3 paviliun lainnya membangun markas mereka dengan cara yang sangat megah, menyebabkan seseorang dapat merasakan kekuatan besar sekte ini dari sekilas. Namun, paviliun bintang jatuh berbeda. Kecuali itu adalah seseorang yang memiliki pemahaman hebat tentang paviliun bintang jatuh, jika tidak, kemungkinan seseorang akan mengalami kesulitan bahkan menemukan lokasi sekte tersebut. Hal ini menyebabkan paviliun bintang jatuh memiliki nuansa misterius tambahan dari sudut pandang orang lain. Wilayah Pil berada pada jarak terbesar dari wilayah selatan. Bahkan dengan kecepatan kelompok Yao-Lao, mereka telah menghabiskan hampir setengah bulan sebelum benar-benar memasuki batas wilayah selatan. Setelah itu, mereka menghabiskan 7 hingga 8 hari lagi sebelum berhenti setelah mencapai area eksterior pegunungan bintang langit di wilayah selatan. Paviliun bintang jatuh terletak di dalam pegunungan bintang langit. Haha, tempatnya agak unik. Jika seseorang tidak memiliki metode masuk khusus, bahkan seorang elit Douzun tidak akan bisa memasukinya. Feng Zunse juga menghela nafas lega saat dia menyaksikan pegunungan hijau subur yang sudah dikenalnya. Dia menoleh dan tersenyum berbicara kepada kelompok Xiaoyi yang lelah. Pegunungan bintang langit, sudah bertahun-tahun saya belum mengunjungi tempat ini. Yao Lao melihat ke pegunungan yang terus-menerus dan menghela nafas. Paviliun bintang jatuh didirikan oleh kami berdua saat itu. Namun, Anda akhirnya menjadi pemimpin yang absen. Semuanya dilakukan oleh saya. Itu telah menyebabkan saya berakhir dalam keadaan yang mengerikan saat itu. Feng Zunse menggelengkan kepalanya dan berkata, "Haha." Yao Lao tertawa. "Saya tidak suka hal-hal ini. Saat itu, saya telah mendirikan paviliun bintang jatuh ini karena saya sedikit tertarik." Feng Zunze hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika mendengar ini. Setelah itu, dia berbalik dan melambai ke arah semua orang. Selanjutnya, dia bergegas menuju pegunungan. Xiaoyi dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kelompok itu terbang selama lebih dari 10 menit di dalam pegunungan yang luas ini sebelum Feng Zunse di depan akhirnya berhenti perlahan. Xiaoyi dan yang lainnya di belakang terkejut. Mata mereka menyapu ke segala arah, tetapi mereka akhirnya menemukan bahwa tempat ini masih merupakan hutan hijau yang rimbun. Lingkungan mereka tidak memiliki bangunan dan juga tidak ada gunung. Itu benar-benar hanya lautan pohon biasa. Ini adalah formasi bintang jatuh besar dari paviliun bintang jatuh. Formasi besar ini bukan buatan manusia. Sebaliknya, itu terbentuk secara alami. Feng Zunse tersenyum sedikit. Sebuah batu giok tua muncul di tangannya. Setelah itu, dia terbang keluar dan tapak cahaya bintang aneh menyebar dari dalamnya. Cahaya menyebar dan ruang di depan benar-benar menjadi terdistorsi secara bertahap. Akhirnya, itu membentuk pintu spasial besar di depan tatapan tertegun kelompok Xiaoyi. "Ayo pergi." Di dalam tempat ini adalah markas sebenarnya dari paviliun bintang jatuh. Feng Zunse tersenyum dan memimpin untuk melangkah ke pintu spasial besar itu. Xiaoyi dan yang lainnya di belakang ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya. Setelah semua orang masuk, pintu spasial besar itu akhirnya tidak terlihat lagi. Xiaoyi dan yang lainnya merasakan bahwa area di depan mereka menjadi buram sesaat setelah memasuki pintu spasial besar. Dunia di depan mereka tampaknya telah melakukan perjalanan melalui waktu karena tiba-tiba berubah. Lautan pohon yang awalnya tak berujung saat ini memiliki gunung tinggi yang muncul.
Ada beberapa bangunan yang bisa dilihat di puncak gunung. Seseorang bahkan bisa samar-samar mendengar tangisan dari tempat. Sebenarnya, ini adalah alam yang diciptakan dari kekuatan bintang meteorit. Tentu saja, itu tidak dapat dibandingkan dengan alam besar yang diciptakan oleh para elit Dousheng itu. Ukuran tempat ini hanya mirip dengan kota. Feng Zunze tertawa. Namun, karena tempat ini terbentuk secara alami, kemampuannya untuk bersembunyi sangat hebat. Bahkan seorang elit Douzun akan mengalami kesulitan merasakan kedalaman tempat ini jika mereka terbang melewatinya. Xiao Yi dan yang lainnya juga kagum ketika mendengar ini. Hanya Xian yang mengerutkan bibir kecilnya. Dia sudah tahu bahwa tempat ini memiliki beberapa misteri ketika dia melihat dari luar sebelumnya. Tentu saja, dia adalah satu-satunya di kelompok ini yang memiliki kemampuan seperti itu. Segera setelah semua orang muncul di alam ini, lebih dari selusin bangau putih besar tiba-tiba terbang dari puncak gunung yang jauh. Ada beberapa sosok manusia berdiri di atas bangau itu. Sosok hijau, yang memimpin mereka, bergegas. Setelah itu, sosok itu muncul di depan semua orang. Itu mengejutkan Mu Yingluan, yang pernah ditemui Xiao Yan sekali. Guru. Mu Yingluan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa orang yang datang adalah Feng Zunze. Dia melambaikan tangannya dan meminta bangau putih yang berlama-lama di udara untuk mundur. Iya. Feng Zunze tersenyum mengangguk. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Yao Lao di sampingnya dan berkata, "Cepat, datang dan sapa kepala paviliun bintang jatuh kami." Mu Yingluan terkejut saat mendengar ini. Dia melirik Yao Lao dan tiba-tiba menemukan bahwa yang terakhir tampak persis sama dengan gambar pendiri dalam sekte. Segera, dia mengerti bahwa Feng Zunze tidak bercanda dan buru-buru berbicara dengan hormat. Yingluan menyapa, "Kepala aula." Yao Lao tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan gaya di mana dia tidak bisa tertawa atau menangis. "Kamu orang tua, kamu sengaja mencoba mempermalukanku. Kamu awalnya adalah kepala aula pavilion bintang jatuh, bagaimana itu bisa mempermalukanmu?" Feng Zunze tersenyum. Dia menoleh ke arah Mu Yingluan dan berkata, "Dengan Yao Zunze di sini di masa depan, kalian semua akan diberkati." Yao Zunze. Hati Mu Yingluan cukup terguncang ketika dia mendengar kata-kata ini. Nama Yao Lao saat itu pada dasarnya dikenal oleh semua orang di Central Plains. Dia kadang-kadang mendengar Feng Zunze menyebutkan tentang dia. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar dapat bertemu dengannya secara langsung hari ini. Lupakan saja, jangan dengarkan orang tua ini berbicara omong kosong. Mari kita selesaikan Xiao Yan dulu. Yao Lao melambaikan tangannya dan berkata. Mata Mu Yingluan bergerak saat mendengar ini dan melihat Xiao Yan di belakang Xiong Shan. Dia tanpa sadar terkejut ketika dia melihat yang terakhir berlumuran darah segar dengan hanya nafas yang tersisa. Meskipun dia tidak bisa dikatakan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang Xiao Yan, dia juga mengerti bahwa orang ini bukan orang biasa. Siapa yang bisa mengubah orang yang cerdik menjadi seperti ini? Ayo pergi. Orang kecil ini terlibat dalam bentrokan langsung dengan bintang 5 Douzun. Meskipun dia mematahkan salah satu lengan pihak lain, dia juga telah dipukuli sampai dia terluka parah. Feng Zunze menghela nafas dan menjelaskan. Berdengung. Kepala Mu Yingluan di samping mulai berdengung ketika perkataan Feng Zunze jatuh. Dia menatap Xiao Yan dengan tertegun. Orang ini benar-benar berani bertukar pukulan dengan elit Douzun. Selain itu adalah seseorang yang telah mencapai tingkat bintang 5 Douzun. Kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan gurunya, Feng Zunze belum pernah capai. Selain itu, hal yang benar-benar menyebabkan sudut mulutnya berkedut adalah bahwa orang ini benar-benar bahkan mematahkan salah satu lengan pihak lain. Mu Yingluan menyeka keringat dingin. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih secara bertahap. Tawa pahit muncul di hatinya. Apa yang dilakukan orang ini selama 1 tahun ini? Saat itu, hanya seorang kepala pavilion utara dari pavilion petir angin yang sudah berhasil mengejarnya sampai dia melarikan diri ke segala arah seperti seekor anjing yang kehilangan rumahnya. Namun, dalam waktu 1 tahun yang singkat ini, lawannya sudah langsung melompat dari kelas Douzong ke kelas Douzun.
Mu Qingluan membalikkan tubuhnya sementara kepalanya masih sedikit terpesona. Dia memimpin kelompok untuk menuju ke puncak gunung. Setelah itu, dia mematuhi instruksi Feng Zunze dan mengatur Xiao Yi dan yang lainnya untuk menetap. Setelah melakukan semua ini, dia akhirnya pulih dari keterkejutan yang dibawa kata-kata Feng Zunze. Sebuah pikiran aneh tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Jika Feng Qing'er itu bertemu Xiao Yan sekarang, aku bertanya-tanya ekspresi menarik seperti apa yang akan dia miliki. Setelah menyelesaikan kelompok Xiao Yi yang lelah, Yao Lao dan Feng Zunze membawa Xiao Yan dan langsung bergegas ke gunung belakang. Sesaat kemudian, menara batu hitam gelap muncul di depan mata mereka. Menara batu ini dibangun dengan cara yang sangat kasar. Itu digambarkan sebagai menara batu tetapi lebih mirip pilar batu hitam jelek. Meskipun penampilan luarnya jelek, pilar batu ini adalah tempat dengan kekuatan bintang terkuat di daerah ini. Ini karena ini kebetulan titik di mana meteorit dari luar angkasa mengumpulkan kekuatan bintang. Feng Zunze membawa Xiao Yan dan melompat ke puncak menara batu. Tingkat atas ini lebarnya sekitar 30 hingga 40 kaki. Ada menara batu hitam di dalamnya. Bagian atas panggung batu hanya selebar 5 kaki. Jika seseorang melihat melalui ruang, seseorang secara kebetulan akan dapat melihat langit yang cerah itu. Meteorit ini tidak hanya mengumpulkan kekuatan bintang, tetapi juga mampu menyerap kekuatan bintang dari luar angkasa. Panggung batu ini adalah tempat berkumpulnya dua kekuatan yang diserap. Feng Zunze dengan hati-hati menempatkan Xiao Yan di panggung batu. Pada saat ini, yang terakhir menutup kedua matanya rapat-rapat. Hampir tidak ada nafas yang tersisa. Bahkan suara napasnya sangat lemah. Seluruh pribadinya tidak berbeda dengan orang yang sekarat. Tubuh Xiao Yan baru saja diletakkan di panggung batu saat gelombang kekuatan bintang padat meresap keluar dari platform batu. Setelah itu terus berkumpul ke tubuhnya. Api ungu coklat melengkung dan naik pada saat ini. Ini berubah menjadi penghalang api melingkar yang menutupi seluruh tubuh Xiao Yan. Feng Zunze dan Yao Lao bersukacita bukannya terkejut saat melihat adegan ini. Pada saat ini, 3.000 api yang membakar semakin padat. Luka Xiao Yan dengan demikian akan pulih semakin cepat. Panggung bintang jatuh ini memang lumayan. Yao Lao menghela nafas dalam hatinya dan berkata dengan lembut. Keke, tidak perlu khawatir. Selama ada kekuatan bintang yang cukup untuk mendukungnya, 3.000 api yang membakar tidak akan pernah padam. Xiao Yan juga akan sembuh total dari luka-lukanya. Feng Zunze tertawa. Yao Lao mengangguk lembut. Ayo pergi. Biarkan dia tinggal di sini sendirian dengan tenang dan memulihkan diri. Periode penyembuhan ini kemungkinan akan lama. Kita hanya bisa menunggu. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Tidak masalah berapa lama atau pendek waktu yang dibutuhkan. Selama Xiao Yan bisa memulihkan luka di dalam tubuhnya, lamanya waktu yang dibutuhkan tidak masalah. Anak kecil, hati-hati. Guru masih menunggumu untuk membantuku memperbaiki tubuh. Yao Lao tersenyum sedikit saat melihat rasa sakit di wajah Xiao Yan berkurang sedikit saat nyala api naik. Baru saat itulah dia memasang ekspresi lelah di antara alisnya dan diam-diam mundur dari menara batu ini bersama Feng Zunze. Tempat ini menjadi benar-benar sunyi setelah kedua orang ini mundur. Hanya api ungu coklat yang menyala dengan ganas tanpa lelah. Xiao Yan, yang berada di dalam nyala api, seperti mandi Phoenix dalam nyala api, menunggu saat dia akan dilahirkan kembali. Kedatangan kelompok Yao Lao tidak diragukan lagi menyebabkan pavilion bintang jatuh menjadi luar biasa hidup. Para murid di dalam pavilion bintang jatuh dan bahkan beberapa sesepuh sangat ingin tahu tentang kepala pavilion ini yang hanya ada dalam legenda. Pavilion bintang jatuh pada dasarnya dikembangkan oleh Feng Zunze sendiri selama tahun-tahun ini. Meskipun ini masalahnya, Feng Zunze juga telah meninggalkan tempat kepala pavilion kosong. Dia tidak punya niat untuk duduk di atasnya. Ini karena dia akhirnya percaya bahwa Yao Lao cepat atau lambat akan kembali ke pavilion bintang jatuh. Posisi ini adalah sesuatu yang dia sediakan untuk Yao Lao. Hari ini juga akhirnya tiba seperti yang dia antisipasi.
Oleh karena itu, setelah menyelesaikan masalah Xiao Yan, dia telah mengumpulkan semua murid Paviliun Bintang Jatuh keesokan harinya dan mengumumkan masalah mengembalikan posisi kepala paviliun. Hal semacam ini tidak diragukan lagi sangat mengejutkan Paviliun Bintang Jatuh. Di masa lalu, Paviliun Bintang Jatuh telah memperlakukan Feng Zunse sebagai pemimpin. Saat ini, pemimpin sejati mereka akan berubah. Para murid di bawah secara alami tidak terlalu terbiasa. Untungnya, cara yang tidak biasa ini tidak berlangsung lama sebelum rusak oleh kegembiraan lain. Bahkan generasi muda yang masih muda ini tidak merasa asing dengan nama Yao Zunse. Beberapa sesepuh yang lebih tua bahkan dipenuhi dengan sukacita liar di dalam hati mereka. Mereka sangat berpengalaman dan jelas menyadari posisi dan reputasi seperti apa yang dimiliki Yao Lao saat itu di Central Plains. Jika seseorang benar-benar membahas tentang reputasi dan statusnya, kemungkinan bahkan 3 kepala besar dari Menara Pil akan sedikit lebih rendah. Dengan orang seperti itu menjadi kepala paviliun, mengapa Bintang Jatuh khawatir tidak kuat? Yao Lao hanya bisa tersenyum pahit dalam menghadapi situasi seperti itu. Namun, dia tidak menolak apapun kali ini. Setelah mengalami hal-hal yang telah terjadi selama tahun-tahun ini, dia juga mengerti bahwa kecuali kekuatan seseorang begitu besar sampai-sampai tidak ada yang bisa menolaknya, pada akhirnya akan ada kesenjangan yang cukup besar antara seseorang dan faksi. Saat itu, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena terlalu bebas dan tidak terkekang. Oleh karena itu, ia akhirnya diserang dengan kejam oleh aula jiwa setelah yang terakhir menemukan kesempatan. Karena dia memiliki kesempatan untuk melakukan segalanya lagi, dia secara alami tidak akan mau melihat masalah ini terulang kembali. Selain itu, Xiao Yan pasti akan berhadapan dengan aula jiwa jika dia ingin menyelamatkan ayahnya. Pada saat itu, Xiao Yan akan membutuhkan beberapa faksi yang mendukungnya dari belakang. Kali ini, Xiao Yan telah mempertaruhkan kematian untuk menyelamatkannya. Hal ini menyebabkan Yao Lao menaruh semua pikirannya pada murid ini. Saat ini, dia bisa dianggap membuat beberapa rencana sebelumnya untuk Xiao Yan. Feng Zunse menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat bahwa Yao Lao tidak menemukan alasan untuk menolak kali ini. Dia selalu berpikir bahwa Paviliun Bintang Jatuh adalah milik Yao Lao di dalam hatinya. Selama tahun-tahun ini, dia hanya membantu yang terakhir mengelolanya. Sekarang Yao Lao telah kembali, dia secara alami harus mengembalikannya kembali. Hubungan antara dia dan Yao Lao bisa dianggap sebagai teman yang telah menjalani hidup dan mati bersama. Feng Zunse mampu mencari-cari dengan getir selama bertahun-tahun karena Yao Lao. Apa pentingnya posisi kepala paviliun belaka? Selain itu, dia juga sangat jelas tentang karakter Yao Lao. Dia tidak berspesialisasi dalam manajemen. Pada saat itu, dia masih akan menjadi orang yang sakit kepala atas masalah ini. Setelah menenangkan Xiao Yan, Feng Zunse dan Yao Lao memutuskan untuk menutup pintu gunung terlebih dahulu karena mereka takut akan balas dendam oleh aula jiwa yang bisa mengganggu penyembuhan Xiao Yan. Dengan perlindungan formasi Bintang Jatuh besar, kemungkinan aula jiwa tidak akan bisa memperpanjang anggota tubuhnya. Semuanya akan dibahas setelah Xiao Yan bangun. Tidak ada yang keberatan dengan masalah menutup pintu masuk gunung. Meskipun ranah ini tidak dapat dibandingkan dengan alam pil, ukurannya juga cukup besar. Tidak akan ada banyak masalah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Apalagi energi di tempat ini padat. Efek dari pelatihan seseorang akan berkali-kali lebih baik daripada dunia luar. Kelompok Xiaoyi secara alami memilih untuk tetap tinggal dengan pintu masuk gunung ditutup. Xiao Yan belum terbangun. Bagaimana dia bisa pergi lebih dulu? Sama halnya tidak ada keberatan dengan kelompok Xiaoyi yang tertinggal. Kekuatan orang-orang ini bisa dianggap teratas tingkat bahkan di Central Plains. Jika mereka bisa tetap berada di Paviliun Bintang Jatuh, mereka pasti akan sangat memperkuat pertahanan tempat ini. Setelah pintu masuk gunung ditutup, waktu juga mulai mengalir dengan tenang di tengah-tengah tanaman hijau yang indah ini. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Semuanya sangat sunyi selama ini. Balas dendam aula jiwa yang diharapkan tidak terjadi. Selama periode waktu ini, Feng Zunse juga mengirim orang untuk menyelidiki. Central Plains masih semeriah sebelumnya. Namun, tidak ada berita tentang aktivitas besar dari aula jiwa.
Bahkan tidak sedikit berita tentang aula cabang yang dihancurkan dirilis. Jelas, aula jiwa telah mengunci berita itu. Yao Lao dan Feng Zunze terkejut dengan situasi ini. Mengingat karakter aula jiwa, tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan begitu lama tanpa mengambil tindakan. Tampaknya harus ada sesuatu yang menahan anggota aula jiwa, menyebabkan mereka hanya dapat mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Namun, aula jiwa yang tidak mencari masalah juga memungkinkan Yao Lao dan Feng Zunze menghela nafas lega. Paviliun bintang jatuh saat ini tidak cocok untuk aula jiwa. Jika mereka memulai perang sekarang, paviliun bintang jatuh akan berakhir menderita pukulan serius. Itu juga bukan tidak mungkin bagi paviliun bintang jatuh untuk tidak dapat pulih darinya. Aula jiwa telah memberi mereka kesempatan untuk memulihkan diri. Secara alami, Yao Lao dan yang lainnya tidak membuang waktu. Setelah memulihkan beberapa kekuatan hidup, dia mulai terus menemukan beberapa metode untuk menyebabkan kekuatan paviliun bintang jatuh diperkuat. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Xiao Yan, yang berada di dalam menara batu, masih tidak menunjukkan jejak kebangkitan. Namun, wajah Xiao Yan yang awalnya pucat dan tidak berdarah saat ini berangsur-angsur menjadi merah ramping. Napasnya juga menjadi normal. Dia tidak lagi seperti orang yang akan mati seperti di masa lalu. Semua ini menunjukkan bahwa luka di dalam tubuh Xiao Yan saat ini berangsur-angsur pulih. Kebangkitannya hanya masalah waktu. Selama 1 bulan ini, kelompok Xiao Yi juga mengambil posisi sesepuh di dalam paviliun bintang jatuh setelah Feng Zunze mengundang mereka dengan susah payah. Meskipun mereka hanya tamu tetua, mereka setidaknya ditarik ke sisi paviliun bintang jatuh. Xiao Yi tidak berkomitmen terhadap upaya Feng Zunze untuk menggambarnya. Yao Lao adalah guru Xiao Yan. Saat ini, yang pertama juga kepala paviliun bintang jatuh. Di masa depan, Xiao Yan mungkin juga akan menjadi kepala paviliun bintang jatuh ini. Dalam hal ini, tidak masalah baginya untuk menjadi penatua nominal. Tian Wo Zunze juga menyetujui undangan Feng Zunze setelah ragu-ragu untuk jangka waktu tertentu. Bagaimanapun, saat ini tidak ada tempat baginya untuk pergi. Itu juga baik baginya untuk menemukan tempat untuk menetap. Xian bersifat main-main. Persetujuannya dengan Feng Zunze sepenuhnya didasarkan pada keinginannya. Selain itu, dengan dia bergabung, Xiong San hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan dia memaksanya. Feng Zunze dan sesepuh paviliun bintang jatuh tersenyum bahagia di hadapan kelompok kuat ini bergabung dengan mereka. 3 ahli kelas Douzun bergabung dengan mereka bersama. Bobot ini cukup besar. Hanya ini saja kemungkinan akan menyebabkan paviliun bintang jatuh melompat dan benar-benar menjadi yang teratas dari 4 paviliun. Namun, mereka semua lupa bahwa jika Yao Lao benar-benar memulihkan kekuatan puncaknya di masa depan, hanya kemampuannya untuk mengumpulkan orang saja kemungkinan akan menyebabkan paviliun bintang jatuh menjadi faksi yang cukup kuat di seluruh Central Plains. Bahkan tidak perlu membahas tentang 4 paviliun. Waktu mengalir seperti air. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba. Warna kuning kehijauan ditambahkan ke hutan pegunungan hijau subur. Waktu setengah tahun berlalu tanpa ada yang menyadarinya. Namun, Xiao Yan masih belum bangun. Meskipun semua orang bisa merasakan bahwa kondisi di dalam tubuhnya menjadi semakin baik, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Bahkan Yao Lao merasa agak tidak berdaya menghadapi adegan ini. Satu-satunya yang bisa diandalkan mengenai masalah ini adalah Xiao Yan sendiri. Selama periode waktu ini, gunung belakang telah diberi label sebagai tanah terlarang paviliun bintang jatuh. Selain kelompok Feng Zunze, bahkan sesepuh paviliun bintang jatuh dilarang masuk. Situasi ini secara alami menarik rasa ingin tahu semua murid paviliun bintang jatuh. Namun, setelah banyak penyelidikan, mereka hanya menyadari bahwa ada seorang pemuda bernama Xiao Yan di Menara Batu, yang memulihkan diri saat melakukan retret. Wilayah Barat Laut Benua Douqi, Kekaisaran Jiama, Kota Suci Jiama. Setiap warga Kekaisaran Jiama sadar bahwa penguasa sejati Kekaisaran ini bukan lagi keluarga Kekaisaran Jiama. Sebaliknya, itu adalah aliansi. Aliansi ini disebut Aliansi Yan. Yan dari Xiao Yan.
Setiap orang di dalam Kekaisaran Jiama sadar, pendiri penguasa mutlak ini dalam Kekaisaran Jiama saat ini adalah seseorang bernama Xiao Yan. Dia secara pribadi telah mengakhiri era sekte Yunlan di dalam Kekaisaran Jiama dan memulai era aliansian lainnya. Di hati semua generasi muda di Kekaisaran Jiama, nama ini mewakili semacam kehormatan dan kerja keras. Ini karena semua orang jelas menyadari bahwa orang yang telah menciptakan keajaiban ini disebut sampah saat itu. Ada aula besar yang megah dan menjulang tinggi di tengah kota suci Jiama. Aula besar itu sangat tinggi. Bagian atasnya menghadap ke seluruh kota. Tempat ini saat ini adalah tempat dengan otoritas terbesar di dalam Kekaisaran Jiama. Pada saat ini, bagian atas aula besar yang dijaga ketat ini adalah seorang wanita yang mengenakan jubah cemerlang. Dia berdiri dengan tangan di belakangnya. Sosok wanita ini sangat menyihir. Bahkan dengan jubah yang agak longgar, masih sulit untuk menyembunyikan iblisnya seperti kurva yang akan menyebabkan seseorang tertarik. Cahaya bulan samar tersebar dari langit, menyinari wajahnya yang cantik yang akan menyebabkan seseorang tanpa sadar berhenti bernapas. Kesan pertama yang diberikan oleh penampilan cantik ini adalah semacam iblis seperti perasaan menyihir. Bibir merahnya sedikit melengkung. Busur ini memikat semua orang. Namun, ada semacam tekanan dari seseorang yang memiliki otoritas besar di antara alis sempit itu. Perasaan mempesona dan agung hidup berdampingan. Hal ini menyebabkan pesonanya langsung mencapai puncaknya. Pada saat ini, wanita ini, yang memiliki penampilan menyihir yang bisa memikat semua orang sedikit mengernyit. Dia mengangkat kepalanya dan menatap bulan yang cerah. Sosok kurus terus-menerus berlama-lama di matanya. Kemungkinan sudah 5 hingga 6 tahun. Xiao Yan, Anda telah berjanji pada ratu ini bahwa Anda akan kembali. Jika kamu memakan kata-katamu, aku akan merobek mayatmu menjadi puluhan ribu keping bahkan jika kamu mati. Wanita menyihir itu mengepalkan tangannya sedikit. Ekspresi rumit melintas di atas mata cantik yang dipenuhi dengan daya pikat. Ibu. Suara lembut yang luar biasa yang membawa nada bayi tiba-tiba terdengar dari belakang wanita memikat ini sementara dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi dingin sedingin es di wajah wanita menyihir ini segera menghilang setelah mendengar suara ini. Semacam senyuman indah yang bahkan Xiao Yan belum pernah lihat sebelumnya muncul. Setelah itu, dia dengan cepat berbalik dan melihat ke arah suara itu datang. Tempat di mana suara itu berasal adalah tangga batu. Pada saat ini, ada seorang anak berusia 2 tahun atau lebih dengan kaki kecilnya yang telanjang. Hal yang menyebabkan orang merasa terkejut adalah bahwa anak kecil ini digantung setengah inci dari tanah tanpa meminjam dukungan apapun. Berdiri di udara kosong. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seorang elit Do Usong. Ukiran batu giok seperti wajah gadis kecil itu membuatnya tampak seperti boneka porselen yang sangat indah. Itu hanya menyebabkan sangat menyukainya sampai-sampai tidak bisa melepaskannya. Sepasang mata cerdas hitam gelap tampak sangat licik di bawah sinar bulan. Ketika wanita itu melihat ke atas, pakaian anak kecil itu bergoyang-goyang dan seekor ular kecil berwarna 7 keluar dari bawah pakaiannya. Setelah itu, ia diletakkan di lengan kecil putih lembut anak itu. Ia mendesis dan menjulurkan lidah ularnya. Dari penampilan ini, itu mengejutkan persis sama dengan 7 warna surga menelan ular piton dari saat itu.